Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Davi Eka Ramadan dengan NPI 146210022. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas ETS dari mata kuliah pengembangan aplikasi bergerak. Untuk penjelasan dari soalnya seperti ini. Di sini ada ujian dari Pak Firdaus ya. Untuk soalnya seperti ini, jadi kita akan membuat tampilan seperti ini di Flutter dengan menggunakan Dart. Jadi di sini ada tampilan untuk aplikasi yang kita buat. Kita akan membuat inputan data yang berupa nomor nota, ada nama pembeli, jenis yang akan bisa dipilih untuk drop down. Nah, di dalam jenis ini apa? Yaitu untuk jenis pelanggan. Jenis pelanggannya itu biasa atau pelanggan istimewa. Lalu di sini ada tanggal beli yang nanti di sini ada drop down berupa kalender. Kita bisa pilih tanggal berapa untuk pembelian dari pelanggan tersebut. Lalu untuk jumlah pembelian, jumlah uangnya itu diinputkan di dalam sini. Misalkan 10.000, kita akan inputkan 10.000 seperti itu. Lalu di sini ada diskon. Diskon ini ada 3 jenis. Mulai dari diskon ini tergantung dari jenis pelanggannya. Kalau jenis pelanggan biasa, dia akan mendapatkan diskon 0 atau tidak mendapatkan diskon. Kalau ada pelanggan biasa atau pelanggan, dia mendapatkan diskon sebesar 2%. Lalu untuk pelanggan istimewa mendapatkan diskon sebesar 4%. Lalu di sini ada untuk pilihan hari libur untuk diskon dari harganya, yaitu jika hari libur maka dipotong 2.500, jika tidak maka tidak ada potongan. Lalu di sini ada pilihan saudara atau tidak. Jikalau pembeli adalah saudara dari penjual, akan dipotong sebesar 5.000. Nah, kalau misalkan bukan saudara, ditambah 3.000. Lalu di sini ada jenis barang yang dibeli. Di sini ada pilihan dari ABC, XYZ, triple B, triple W. Nah, di sini untuk jika pilihan ABC maka total ditambah 100. Jika belanjaan dengan pilihan XYZ maka total harga ditambah 200. Jika pilihan triple B maka total dikurangi 500. Nah, kalau jika triple B maka total dikurangi 100. Lalu di sini ada tab PPN atau pajak. Jika diskon akan mengurangi total, jika PPN akan menambah total. Jadi kalau misalkan kita untuk inputkan PPN, kita inputkan sesuai PPN yang tertera sekarang. Nah, misalkan 10%, dia akan ditambah sebesar 10% dari harga penjualan. Kalau misalkan harganya 20.000, maka PPN-nya yaitu sebesar 10%, yaitu 2.000, maka ditambah. Di sini ada grand total, dari totalnya semua setelah diinputkan mulai dari jenis pelanggannya, lalu jumlah pembeliannya, diskon, libur saudara, jenis barang serta PPN, maka akan di sini muncul grand total atau total biaya yang telah diinputkan tadi. Nah, lalu di sini ada tab untuk dibayar. Dibayar ini yaitu uang yang dibayarkan oleh pelanggan ke kita. Nah, uang kembali ini yaitu sisa dari pengurangan uang yang diberikan dan grand total. Misalkan uang yang dibayar 30.000, grand totalnya 20.000, maka uang kembali otomatis menjadi 10.000. Nah, di sini ada tab untuk browse foto. Jadi kita bisa inputkan untuk foto pelanggan yang sedang membeli. Kita bisa memilih foto yang ada di file kita untuk diinputkan di sini. Lalu ketik di sini ada dua pilihan, proses dan reset. Kalau proses ini akan memproses inputan yang telah kita masukkan tadi, mulai dari nama, foto hingga uang yang dibayar. Maka hasilnya akan nampak di kelas ini.
Lalu di sini ada untuk riset, untuk meriset semua inputan yang telah kita masukkan. Nah, untuk menjelaskan seperti ini. Isi nota, isi jenis pembeli ada 3, biasa pelanggan seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, tanggal beli berupa date picker. Di sini ada drop down date picker, kita bisa memilih untuk tanggal yang sesuai dengan pembelian dari pembeli. Nah, jumlah pembelian misalkan 10.000, diskon akan otomatis dari jenis pelanggan. Tampilan dapat diskon yang dapat misalkan 2%, maka 200 dari 10.000. Sehingga angka 200 ditambahkan total 10.000 kurang 200 yaitu 9.800. Jika ikut maka potongan 2,5 sehingga 9.800 dikurangi 2.500 sebesar 7.300. Jika saudara maka dipotong lagi sehingga 7.300 dikurangi 5.000 sama dengan 2.300 seperti itu. Nah, di sini checkbox ABC dipilih maka 2.300 dikurangi 100 seperti itu ya. Untuk soalnya seperti itu. Maaf, saya cek dulu apakah stop record. Oke, selanjutnya kita masuk ke source code dari program ini. Kita masuk ke Visual Studio Code. Oke, di sini saya sudah membuat main Dart. Ada beberapa fungsi yang akan kita jelaskan di sini. Oke. Nah, kita awali dari import Dart.io. Ini betulnya itu adalah pustaka digunakan untuk mengimpor fungsi-fungsi yang terkait dengan operasi IO atau input dan output. Nah, kode di atas adalah kode yang biasanya ditemukan dalam proyek Flutter. Kode ini digunakan untuk menginput pustaka atau libraries yang diperlukan dalam proyek Flutter dan kemudian menguji aplikasi menggunakan Flutter Testing Framework. Nah, import package Flutter Material Dart ini yaitu mengandung komponen UI yang diperlukan untuk membuat aplikasi Flutter. Baris pertama yang mengimpor pustaka yang digunakan untuk membuat antarmuka atau UI. Lalu di sini ada package image picker Dart. Pustaka ini digunakan untuk mengimpor komponen yang memungkinkan pengguna memilih gambar dari galeri perangkat. Baris yang mengimpor pustaka Flutter Testing Flutter Test. Pustaka ini digunakan untuk menulis dan menjalankan tes otomatis pada aplikasi Flutter, memeriksa apakah komponen UI berperilaku sesuai yang diharapkan. Oke, dengan ini mengimpor pustaka dan file yang diperlukan. Kode ini memungkinkan Anda untuk menguji aplikasi Flutter yang ada atau sedang Anda kembangkan. Anda dapat menulis tes otomatis untuk memeriksa apakah komponen UI bekerja dengan benar, menguji logika bisnis, dan melakukan pengujian fungsional aplikasi Anda. Lalu di sini ada void. Lalu di sini ada main package pub. Fungsi utama dipanggil saat aplikasi dimulai. Fungsi ini menyalakan aplikasi Flutter dan memanggil widget. Lalu di sini ada run app atau my-app. Ini adalah widget utama yang mewakili seluruh aplikasi. Kelas ini menghasilkan objek material app yang berisi halaman utama dengan judul input output Flutter di app bar. Nah, di sini terhubung dengan widget tester. Di sini ya, sama seperti yang di main Dart. Nah, di sini menggunakan my-app. Nah, lalu di sini ada class my-app extend. Kode yang diberikan adalah definisi dari sebuah widget Flutter yang disebut my-app.
adalah widget yang digunakan untuk sebagai titik masuk atau root widget untuk aplikasi Flutter. Di dalamnya, Anda mengatur struktur tampilan dan komponen antarmuka pengguna UI utama yang akan ditemukan dalam aplikasi. Berikut adalah penjelasannya, mulai dari kelas My App. Ini apa? Nah, kelas My App stylus widget adalah definisi kelas My App yang merupakan turunan dari widget stylus widget sebagai turunan stylus widget. Widget ini tidak memiliki status yang berubah selama masa hidupnya, yang berarti tampilannya tidak akan berubah setelah diinisialisasi. Lalu di sini ada build content context seperti ini. Widget build dan kurung build context mendefinisikan tampilan UI aplikasi. Tampilan ini dibungkus dalam widget material app yang biasanya digunakan sebagai root widget dalam aplikasi Flutter. Lalu ada material app, widget yang menyediakan beberapa konfigurasi dasar dan layanan untuk aplikasi seperti tema, navigator, dan sebagainya. Ini adalah tempat Anda untuk mengatur struktur dasar aplikasi Anda. Nah, di dalam material app mendefinisikan scaffold. Nah, di sini scaffold fungsinya yaitu adalah kerangka kerja yang umum digunakan dalam Flutter untuk tata letak dasar aplikasi yang memiliki Flutter seperti app bar dan body. Di dalam scaffold ini ada app bar. App bar adalah pilar atas aplikasi. Di dalam app bar Anda menentukan judul aplikasi dengan titel teks input output Flutter. Oke, selanjutnya di dalam scaffold mendefinisikan body. Sebelumnya kita masuk ke teks ya. Nah, teks ini untuk input output Flutter. Di sini ada body. Nah, body yang adalah area utama konten aplikasi. Dalam hal ini Anda menggunakan single child scroll view sebagai widget yang berisikan my form. Single child scroll view digunakan untuk mengatasi scroll jika konten di dalamnya lebih panjang dari layar. Itu my form adalah komponen antarmuka pengguna yang akan ditampilkan di dalamnya. Jadi keseluruhan untuk kelas My App ini extend stylus widget adalah widget yang mengatur tampilan dasar aplikasi Anda, termasuk app bar dan area konten utama yang dapat di-scroll jika perlu. MyFrom digunakan sebagai bagian dari konten aplikasi dan akan ditampilkan di dalam single child scroll view. Sebentar. Lalu selanjutnya kita masuk ke class MyFrom extend stateful widget. Nah, kelas MyFrom ini adalah widget yang menggambarkan formulir yang akan diisi oleh pengguna. Kelas ini juga mencakup semua elemen UI dan logika yang terkait dengan formulir tersebut. Semuanya seperti MyFrom create state, widget yang menggambarkan formulir yang akan diisi oleh pengguna. Lalu di sini ada class MyFrom state extend. Ya, di sini digunakan untuk menyimpan berbagai nilai dari formulir dan gambar yang dipilih oleh pengguna. Mulai dari string ini untuk angka ya, not number, per name. Nah, seperti itu. MyFrom state adalah kelas yang mengimplementasikan state keadaan dari MyFrom, adalah tempat di mana Anda menyimpan berbagai nilai yang akan digunakan dalam formulir dan juga gambar yang mungkin dipilih oleh pengguna. MyFrom state ini turunan dari state MyFrom yang berisi bahwa itu adalah state yang terkait dengan widget MyFrom.
Nah, di sini ada beberapa variabel. Kita mendefinisikan beberapa variabel mulai dari string, double, boolean, dan file. Di sini ada definisi dari not number. Di sini ada buyer name untuk pembeli, nama pembeli. Lalu di yang atas ini not number ini untuk nomor nota number. Lalu selected jenis untuk jenis pelanggan seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu ini untuk tanggal pembelian, jumlah pembelian, diskon, hari libur atau tidak. Lalu di sini ada saudara atau bukan, grand total, ada uang dibayar atau uang yang dibayarkan oleh customer. Lalu di sini ada uang kembali, pengurangan dari grand total, dan uang yang diberikan oleh customer atau uang yang dibayar. Lalu file, image file digunakan untuk mengakses atau mengupload gambar yang akan kita masukkan ke dalam form kita. Nah, di sini ada tipe boolean, ada is ABC. Nah, di sini adalah jenis-jenis pelanggan, jenis-jenis pembelian untuk ABC, triple B, XYZ, triple W. Nah, di sini ada string BPN. String ini digunakan string BPN di sini untuk menambahkan angka dari PPN. Lalu di sini jumlah PPN berapa persen, next area controller. Oke, selanjutnya ada future void select image. Nah, final picket image ini digunakan untuk menambahkan atau input data gambar ke dalam form kita. Sebelumnya kita harus menginstal dulu yang namanya, kita buka ke file spec YAML. Kita harus menginstal yang namanya image picker dengan versi terbaru agar kita bisa untuk menjalankan perintah dari select image. Nah, kita bisa mengatur image quality juga, picket name 0. Nah, itu di sini ada state selected ini untuk memilih tanggal pembelian oleh pelanggan yang berupa dropdown atau calendar picker itu. Nah, lalu di sini ada calculate discount. Nah, metode calculate discount ini digunakan untuk menghitung jumlah berapa diskon yang diberikan kepada pembeli. Yang jenis pembeli tadi adalah yang biasa, pembeli apa namanya, istimewa seperti ini. Ada pelanggan biasa, ada pelanggan istimewa, dan biasa. Itu calculate diskon untuk menghitung berapa jumlah diskon kita. Lalu di sini ada calculate and set the grand total. Nah, di sini untuk fungsi hasil dari grand total yang telah kita inputkan mulai dari jenis pelanggan, lalu tanggal, lalu ada hal-hal yang lainnya seperti itu. Nah, di sini ada banyak sekali dari jumlah pembelian sampai taraf diskon, hasil libur, grand total. Lalu di sini ada ISBN. Nah, ini untuk jenis-jenis dari jenis barang dibeli. Ada triple W, XYZ, XYZ, triple B, triple ABC. Lalu di sini ada add PPN. PPN itu grand total. Nah, ini sama halnya seperti tadi, kita fungsi untuk menghitung jumlah PPN yang diberikan kepada pembeli. Uang kembali sama dengan uang dibayar dikurangi grand total, seperti itu. Lalu ada show message box. Nah, di sini void. Fungsi dari ini semua yaitu untuk membuat tampilan. Build konten, lalu data yang dibutuhkan, ini banyak sekali ya. Image file seperti itu, action, elevate button, elevate button. Lalu di sini ada widget build context.
Berarti di sini untuk membuat tampilan dari nomor nota, stylenya berapa, size box, ukurannya, width, lebarnya 16, flexible text field, lalu ada decoration, input decoration. Di sini ada size box height dengan tinggi 20, children widget, nama pembeli, ada size box 16.0 untuk panjangnya, maksudnya untuk width itu. State element decoration, input decoration, masukkan nama pembeli. Ini untuk memasukkan nama pembeli yang sedang berkunjung. Nah, tapi karena TNPTS belum mengeluarkan satu aturan apapun ya, jadinya kita bisa memasukkan nama pembeli. Children size box untuk ukuran children widget. Ini untuk menambahkan foto user, text, style, font size 16 banding 16, untuk font size nya 16. Size box di sini untuk select image. Nah, select image ini digunakan untuk memilih image dengan menggunakan browse. Jadi kita bisa mengakses file kita untuk mencari foto mana yang akan kita inputkan ke dalam form berikut. Nah, ini ada file, select image, change. Tadi untuk gambarnya setelah diupload bisa kita rubah. Nah, ada size box height 20, kemudian font size box. Ini untuk membuat tampilan atau jarak antara text box ya. Lalu di sini ada item string, biasa pelanggan istimewa, yaitu untuk pilihan yang akan kita inputkan untuk memilih jenis pelanggan mana. Nah, lalu size box height, children widget, tanggal beli. Nah, waktu kita udah memilih orang, kita bisa membuat ini yang namanya tanggal beli. Biasanya kalau jungler sudah, mohon maaf, tanggal beli ya. Nah, ini untuk pilih tanggal, kita bisa inputkan tanggal berapa yang akan kita masukkan atau sesuai pembelian kita waktu itu. Lalu ada jumlah pembelian, size box, ada jumlah pembelian yang di total dari beberapa inputan untuk diskon. Ada di sini ada decoration, input masukkan jumlah pembelian. Ada diskon fix, size box seperti ini. Ini beberapa fungsi atau untuk soal yang ada di seperti ini, mulai dari nomor nota, nama pembeli, jenis beli, jumlah pembelian, diskon dari saudara, jenis barang dibeli, PPN, grand total, seperti itu. Jadi di sini untuk apa namanya, fungsi dari inputan yang kita buat. Aku nggak tahu, sorry. Children widget, text ABC, ini untuk pilihan jenis barang yang dibeli, mulai dari ABC, lalu ada triple B, lalu ada XYZ, ada triple W, ada PPN. Nah, di sini ada masukkan PPN dalam persen. Jadi kita bisa menginputkan terserah bebas untuk PPN-nya. Kalau misalkan kita menggunakan 10% ya tinggal diinputkan 10%, atau ingin menambahkan 11% maka tinggal ditambahkan aja, seperti itu. Nah, di sini ada size box. Oke, seperti itu. Ini fungsi semua, jumlah uang yang dibayar, uang kembali. Nah, lalu di sini ada main assist alignment.
Nah, Pine Assist Lemon ini untuk posisi dari uh, apa namanya, kontainernya. Nah, di sini ada string result, nomor nota, number, buyer name, selected jenis, selected data, jumlah pembelian, diskon, isi hari libur, barang yang dibayar, jelas data. Lalu di sini ada fungsi dari diskon atau inputan yang kita masukkan tadi. Terjadi error, kita lihat di sini ada beberapa bagian yang masih fails, tunduk. Ini di sini setelah kita inputkan, maka dia ada tombol proses. Proses ini untuk memproses elevate button, mulai dari saudara grand total, isi spek itu, size box, hasil akan ditampilkan di sini seperti itu. Jadi untuk source code-nya seperti itu. Source code-nya seperti itu, mulai dari awal yang main dart itu kita bisa lihat dari atas. Nah, seperti ini ya. Maka kita akan coba untuk run menggunakan handphone kita. Lalu saya nyalakan dulu untuk handphonenya. Oke, kita klik perangkat yang sudah terhubung. Sebelumnya kita wajib untuk menautkan kalau misalkan kita mau mencoba hasilnya form dari kita yang kita buat tadi, kalau misalkan mau di Chrome, dia tidak akan bisa. Nah, cara satu-satunya itu menggunakan senjata tangan, yaitu knuckle boys. Nah, kita run status box. Kita masuk ke ini untuk run tebak. Nah, di sini untuk tampilan dari aplikasi yang kita buat tadi. Nah, di sini ada tampilan dari aplikasi yang kita buat tadi, yaitu input output Flutter. Nah, di sini ada nomor nota yang saya jelaskan tadi. Maaf. Nah, di sini ada nomor nota. Nah, nomor nota ini bebas kita masukkan nomor nota berapapun. Kita coba masukkan input 12. Nah, kita pilih nama pembeli Budi. Nah, kita tinggal pilih foto siapapun. Nah, misalkan foto saya. Oke, jenis pelanggan di sini kita tidak menggunakan pelanggan istimewa ya, kita menggunakan orang biasa. Lalu di sini ada tanggal beli. Nah, di sini berupa checkbox atau calendar picker. Nah, di sini kita pilih yang tanggal 29. Jumlah pembelian misalkan 10.000. Diskonnya 0 karena kita jenis pelanggannya biasa. Hari libur iya, saudara tidak. Nah, banyak sekali tentuannya untuk encore. Jadi untuk diskon ini tergantung dari jenis pelanggan. Nah, di sana ada hari libur, jika tidak maka tes akan dilanjutkan. Saudara, nah di sini kita temukan hari libur tidak saudara, jenis barang yang akan dibeli kita misalkan pilih yang ABC.
masukkan PPN-nya 10% dari harga 10.000. Uang yang dibayar kita kasih saja 20.000. Nah, kita proses. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nomor nota berapa, nama pembeli keluar, jenis barangnya apa, jenis maksud saya jenis orang yang pandai push itu gimana. Seperti itu. Kita editkan seperti ini. Oke. Oke, sekian dari saya. Seperti itu untuk penjelasan dari program Dart yang saya buat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.